Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara menghostingkan aplikasi rapot digital madrasah atau RDM. Nah, di sini situsnya ya. Jadi rapot digital madrasah yang diterbitkan oleh kemenag.go.id. Ada 3 versi RDM, versi VDI, ShampP installer, dan versi hosting. Nah, kita sebelum melakukan upload ke hosting yang sudah kita sewa atau kita beli, maka terlebih dahulu kalian bisa memilih atau mengunduh 2 file yang perlu diunduh. Yang pertama download source, kemudian yang kedua adalah mengunduh download update di sini. Jadi 2 file tersebut harus diunduh terlebih dahulu. Nah, syarat hosting yang nanti harus, ini tidak akan saya bahas, hanya yang jelas PHP-nya minimal 7,2, kemudian Ion Cube Loader PHP 7,2-nya aktif, lalu allow URL dash underscore ya, fopen dari php.ini itu aktif, si URL juga aktif, dan resource hosting cukup untuk pengguna rapor di sekolah kita. Itu saja. Oke, sekarang kita langsung saja, asumsi kita sudah mendownload 2 file, kita cek dulu di mana filenya. Nah, di sini ada mini hosting. Nanti kita skip saja, saya tidak akan membahas itu. Jadi kita menggunakan yang RDM hosting dan update.zip itu ya, 2 file yang sudah diunduh. Langkah pertama, kita masuk terlebih dahulu ke cPanel yang disediakan oleh penyedia hosting. Di sini saya menggunakan Niaga Hoster. Oke, manage service. Lalu kita masuk ke semua fitur untuk si panel. Jadi di sini saya tidak akan membahas bagaimana membuat domain atau subdomain, itu di skip saja karena kita fokus kepada menghostingkan RDM-nya. Oke, terlebih dahulu sebelum kita membuat database untuk RDM itu, maka langkahnya kita akan mengupload file. Di mana? Yaitu di section files pada file manager. Nah, di sini saya sudah membuat RDM atau subdomain RDM, yaitu di folder RDM ini. Dan bisa teman-teman lihat di sini masih ada file application-nya ya. Dan seharusnya ini sudah bisa dihapus tapi tidak bisa. Jadi kita hapus dulu secara manual. Nanti saya cut saja ini karena seharusnya tidak seperti ini. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa dihapus, itu karena permission-nya 0555. Kalau 0555 itu harus di change permission dulu dan pastikan user right-nya itu di enable, di checklist sehingga menjadi 755 change permission. Kemudian untuk di file-file yang ada di modulnya juga semua ini dari 0 yang 055 itu harus dirubah permission-nya menjadi berapa? Ya, 755. Change permission lagi menjadi 755. Aduh, harusnya ini sudah di enable untuk di write ya. Ini juga sama. Change permission tuh. Nah, langkah ini juga nanti akan dilakukan ketika kita mengekstrak file update yang tadi ya. Jadi ekstrak file update tidak akan berhasil sebelum semua permission folder-folder ini dirubah menjadi writable. Kita cek yang kelas tidak ada, partial juga tidak ada, rapor oke, tidak folder, wali kelas tidak ada folder, bagus. Kemudian tadi berarti yang di model ada, tidak ada ya, lupa lagi nih. Jadi nanti di folder-folder yang masih permissionnya 0555 itu tidak akan bisa delete atau di write ya. Kita coba aja. Ini yang tersisa berarti kita coba ya. Select all, delete, skip the trash and permanently delete the files. Directory is empty, tapi ketika di refresh, where is refresh reload? Itu masih ada. Nah, di sini ya 0755 sudah, tapi di dalamnya itu masih ada login dan proctor. Ini sudah 755 juga, tapi untuk login di situ ada 3 buah folder yang masih permissionnya 0555. Itu kita rubah lagi, set permissionnya menjadi writable. Lalu change permission. Setelah itu kita coba select all, lalu kita delete.
confirm, dan yes, directory is empty. Kita cek, pastikan betul, lalu kita naik satu level lagi. Di Proctor juga sama, masih sama ya, belum bisa di write, jadi di protect kalau bahasa sederhana. Sorry, ini change permission dulu. Nah, begitu. Oke. Kita reload. Sorry, masih ada di dalam folder. Jadi kita hanya merubah, nah ini yang JS satu lagi ya. Merubah permission untuk masing-masing folder tersebut. Jadi langkah ini akan kita ulangi lagi ya dari nanti. Lumayan. Wait, select all aja, kemudian delete, skip the trace, confirm. Yes, it's empty. Oke. Kita naik satu level, kemudian one level lagi. Ini kita delete. Dan selesai, dan semuanya the directory is empty. Untuk mengecek betulkah directory ini benar-benar kosong, kita bisa masuk ke rdm.mas_katapang.school.id. betul ya, not found, resource requested could not be found on the server ya, karena masih kosong. Nah, langkah berikutnya kita akan upload file rdm. Sorry, sini ya. Nah, ini kita close aja dulu. Nah, mana tadi? Di cVanel untuk file manager. Nah, di sini kita akan mengupload dua buah file tadi. Yang pertama file rdm hosting dan file update-nya. Kita klik upload. Lalu select file. Di download tadi kita ada update dan tidak bisa news. Oke, kita satu-satu berarti ya. Oke, open. Kita tunggu. Ini tergantung koneksi. Kalau tethering ke HP agak lama ya, tapi tergantung provider juga dan jenis paket koneksi yang digunakan. Kebetulan di sekolah ini pakai bandwidth yang 30 mega. Dan siswanya sudah pada pulang, jadi bandwidthnya ya cukup kosong, trafficnya cukup kosong. Wait. Jika selesai, dia akan berwarna hijau seperti ini. Belum ya? Nah, sudah 100%. Kita select file satu lagi untuk update-nya. Kemudian kita open. Hanya 11 mega ya? 12 mega. Nah, sudah semuanya, kita go back to root directory untuk domain ini. Dan kalau kita cek lagi di rdm mas_katapang masih not found karena memang nggak ada konfigurasi file-file yang bisa menampilkan halaman web, yaitu zip ya. Kita ekstrak kedua file tersebut. Yang pertama diekstrak adalah file utama, yaitu rdm hosting.zip-nya. Kita ekstrak. Kita ekstrak di situ. Inflating and creating. Pastikan tidak ada error dalam proses ini. Oke, close. Kita reload. Ya, sudah muncul semua. Nah, di sini yang perlu kita lakukan untuk merubah permission untuk masing-masing folder yang hasil ekstrak dari rdm hosting tadi. Kenapa? Karena misalkan jika kita langsung mengupdate menggunakan update.zip di sini, kita cek ya. Kita ekstrak misalkan. Nah, inflating seperti yang dia oke, tapi ketika kita scroll down terus, nah kita lihat di sini. Cannot delete old application models /index.html, denied, permission denied. Pokoknya banyak ya. Di sini yang di denied itu adalah di folder application, di folder models, dan folder modules. Nah, itu yang harus dihafal. Kalau tidak bisa menghafal, ya kita tinggal cek saja di sini di folder application-nya. Lalu tadi ada dua folder utama, yaitu di folder model dan folder modules. Kalian bisa lihat di sini, kita bisa lihat, permissionnya 055. Jadi kita rubah permissionnya lagi kembali menjadi readable, yaitu di 755, atau usernya dia memiliki akses untuk write. Change permission.
Nah, setelah itu kita masuk ke folder model, tidak ada folder lagi, berarti kita sudah selesai di folder model. Sekarang kita masuk di folder modul. Di folder modul di sini ada 3 buah folder, yaitu folder guru, login, dan proctor. Sambil menahan Ctrl, klik, kita seleksi 3 folder itu, klik kanan, lalu change permission menjadi right. Nah, begitu. Selesai ya, 0755 sudah. Kita masuk ke folder guru. Di folder guru juga ada 3 buah folder lagi, controller, model, dan views. Sorry. Kita klik kanan, lalu change permission, dan rubah lagi menjadi right. Sudah. Cek di folder controller, tidak ada folder. Up lagi di folder model. Oke, di folder views ada 3 buah folder. 4 ya. 4 betul, kelas, partial, dan jadi kita pilih keempat folder itu, kemudian kita change permission, lalu write. Nah, begitu. Kita cek masing-masing, tadi di kelas itu nggak ada, di partial juga nggak ada folder lagi, di rapor juga tidak ada, pun demikian dalam folder wali kelas. Jadi kita keluar, up one level ke folder views ya, di views ada nggak? Oh, ini udah ya. Oke, berarti dari folder guru kita masuk ke folder login. Lalu kita rubah 3 buah folder ini menjadi writable lagi, change permission. Ini yang tadi saya katakan bahwa kita harus bersabar dalam proses ini. Jadi kenapa bisa seperti itu, saya kurang tahu. Mungkin teman-teman semua bisa menjelaskan. Ini login sudah 755 ya. Tapi kita cek di dalamnya masih, oh dah 755 ternyata. Oke. Wait. Proctor ada kalau nggak salah 2 folder ini, kita rubah lagi change permissionnya. Jadi dibantu saja di kolom komentar jika nanti misalkan ada yang mengetahui kenapa itu permissionnya seperti itu. Apakah memang dari developer, tim RDM itu sendiri di set seperti itu, atau misalkan ada penyebab yang lain. Mungkin ya teman-teman bisa bantu semuanya. Change permission, udah ya. Oke, 0755 DJS. Nah, kalau sudah kita coba ekstrak, apakah masih ada error? Dan kalau misalkan muncul error, itu dikarenakan masih ada yang belum di set permissionnya menjadi writable. Wait. Kita bukan di situ, kita di sini. Nah, kita coba ekstrak. Update.zip. Ekstrak. Here. Extract files, inflating. Oke, bismillah. Alhamdulillah. Semuanya selesai terekstrak. Artinya, kita sudah mengatur, men-set semua permission dari folder-folder yang tadi dia masih write protected menjadi writable. Nah, langkah berikutnya apa? Apakah kita sudah membuat database atau belum? Kita coba cek terlebih dahulu. Tadi not found ya, kita coba di... Nah, sudah muncul sekarang. Nah, database-nya ini kita anggap masih kosong ya. Kita cek di cVanel kembali di section database, source database. Kita buat database baru kah? Kita buat database baru. MySQL database. Kita cek database yang ada di sini masih default ya. Jadi kita akan membuat database baru. Kita buat database baru. Database-nya adalah RDM genap. Atau agar lebih jelas RDM genap 2023 saja begitu. Karena kalau genap pasti 2023 enggak akan mungkin ya. Ya, sudahlah. RDM genap 2023. Kita pakai tahun ajaran saja agar nanti penamaan berikutnya tidak pusing. Begitu. Pakai strip. Oke, create database. Oke, edit. Setelah membuat database untuk RDM-nya, lalu kita create new user. Kita cek user yang ada di sini sudah ada ya.
Oh, ini database tapi usernya current user itu belum ada. Current usernya belum ada. Jadi kita buat new user. New user misalkan kita pakai admin sajalah. User mah tidak apa, tapi kalau password, nah kita baru secure. Sorry. Nah, pastikan untuk pembuatan password ini terdiri dari huruf besar, huruf kecil, kemudian maksudnya kapital dan non kapital ya, lalu ada number dan juga ada special character. Kita ulangi lagi. Dan kalau nggak salah, sorry, harus lebih dari berapa ini? Dari 8 karakter ya. Kalau sudah kita create user, successful, go back, dan berikutnya adalah kita add user to database. Kita masukkan user yang barusan dibuat yaitu admin ke database yang mana? Ke database RDM ini. Kita klik, lalu add, dan pastikan untuk user admin ini dia diberikan semua privilege di checklist ya. Make change. Oke, selesai. Kita go back. Lalu kita copy nama database. Lalu kita copy nama user. Langkah pertama kita akan copy database nama usernya ini ya. Kita Ctrl C. Lalu berikutnya database-nya kita kontrol seleksi dan kontrol C. Dan di rapot madrasah ini kita kosongkan dulu. Ya, user database berarti kita masukkan nama database-nya ya. Karena kita tadi multiple copy ya. Kalau teman-teman tadi menyaksikan saya menggunakan Ctrl C 2 kali untuk 2 objek seleksi yang berbeda. Itu akan otomatis tersimpan karena ini di laptop saya sudah di Windows ini sudah diaktifkan ya clipboard history-nya. Jadi kita bisa mengcopy beberapa objek lalu nanti kita paste-nya itu masing sesuai dengan kebutuhan kita. Langkahnya untuk paste mengakses clipboard history adalah window V. Nah, ini muncul ya clipboard history-nya. Karena kita akan masukkan user berarti kita klik ini. Lalu untuk database window V kita klik database yang tadi kita buat. Dan untuk password, kita pastikan sesuai dengan yang tadi dibuat. Jika Anda pelupa, sebaiknya dicatat. Install. Bismillahirrahmanirrahim. Proses instalasi berhasil. Apakah berhasil? Dan inilah penyebab yang terjadi. Sering saya mengalami kasus seperti ini sebelumnya. Jadi, si RDM setelah instalasi berhasil, dia tidak mengupdate apapun. Tapi hanya tampilan white blank. Nah, ini yang terjadi. Langkah yang harus dihindari. Bagaimana solusinya jika terjadi seperti ini? Nah, langkahnya berarti kita harus mengulangi proses yang tadi dari awal. Apakah ada langkah cepat? Kita coba ya. Jadi kalau kita urut kembali prosesnya, tadi setelah kita upload file RDM hosting, kemudian kita ekstrak, kemudian kita upload file update, kemudian sebelum kita ekstrak, kita rubah dulu semuanya tuh, semua permission foldernya kita rubah menjadi write. Kalau kasusnya seperti ini, teman-teman sudah mengupdate, sudah buat user database, tapi kasusnya seperti ini. Bagaimana langkahnya? Langkahnya kita kembali lagi ke bagian file manager. Nah, setelah kita proses instalasi, biasanya akan muncul file config.php. Kita coba reload terlebih dahulu. Apakah file itu ada atau tidak? Ada tidak? Betul ya, ada file config.php. Nah, kita hapus dulu file config.php-nya. Kita delete gitu. Lalu kita coba update.zip-nya di ekstrak kembali ya.
Mudah-mudahan dia bisa replace dan tidak error. Oke, dia sudah masuk semua. Kita close. Kita coba lagi refresh. Dan kita masukkan kembali user yang tadi dan database yang tadi. Password itu masih sama. Bismillah. Kasusnya masih sama putih. Ya, maaf pemirsa. Teman-teman, berarti kalau seperti ini ya apa daya, kita harus mengulangi dari awal. Jadi ini salah ya. Langkahnya salah. Seharusnya tadi ketika setelah kita ekstrak RDM hosting, kemudian kita langsung dimasukkan dulu buat database dan kita instalasi dulu. Jadi ketika white putih itu seharusnya kondisinya sebelum di-update. Kita coba reload lagi. Kita hapus lagi config.php-nya, kita delete. Skip the trash, kita delete. Kemudian kita masuk lagi ke MySQL database dan database-nya pun kita delete lagi. Di current database-nya kita delete. Revoke. Go back. Database-nya sekarang sudah nggak ada ya. Nggak ada, kita cek aja di sini. Oh, masih ada. Berarti current database-nya ini kita baru merevoke untuk usernya. Delete database untuk itu ya, delete database. Kita go back. Kemudian sekalian juga untuk usernya tadi udah nggak ada user harusnya. Oh, masih ada user, kita delete aja usernya. Delete user. Kita create database lagi. Underscore, sorry udah ada underscore-nya, berarti rdm underscore genap underscore 2022-2023. Kita create database, lalu go back, lalu create user lagi, add user, admin, passwordnya seperti tadi lagi. Sorry ini. Nah, begitu create user, selesai. Go back, lalu kita add user to database lagi. Betul, user yang itu ke database yang baru kita buat. Kemudian kita add all privilege, sudah. Kita make change. Lalu kembali lagi ke file manager. Nah, di file manager, apakah kita harus coba update lagi dengan database yang baru? Kita coba dulu. Kalau tidak salah, seharusnya benar. Kita coba ya. Bismillah. Usernya itu untuk database-nya begitu ya. Pakai spasi kalau nggak salah tadi ya. Mana database? Ya, RDM spasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih blank. Oh, alhamdulillah. Ternyata tidak dan berhasil. Nah, begitu maksudnya. Itu saja, dan untuk tokennya kita akan masukkan token ini. Masukkan NSM, sistem paket, karena kita tidak menggunakan SKS di sekolah ini. Password sudah, lalu bismillahirrahmanirrahim, kita klik daftar. Dan alhamdulillah proses registrasi berhasil, kita sudah bisa login ke RDM sesuai dengan tahun ajaran yang akan kita isi. Sekarang di tahun 2022-2023 untuk semester genap. Passwordnya tadi kita sudah buat, lalu kita coba login. Bismillah lagi. Autentikasi berhasil. Kita sudah masuk dan sudah bisa diakses secara online.
Tapi di sini data guru, siswa kelas, ekskul lainnya itu masih kosong ya. Ini ekskul ada 5, mungkin itu default saja. Langkah berikutnya, apabila teman-teman sudah pernah menggunakan RDM sebelumnya, berarti di aplikasi sebelumnya itu bisa tinggal backup and restore saja. Nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan aplikasi RDM versi XAMPP, XAMPP atau yang versi installer, itu tinggal masuk ke halaman admin, lalu nanti di sana ada backup and restore. Kita klik backup and restore. Nanti teman-teman tinggal pilih saja data yang ada di sana, data terbaru tentunya. Dan pastikan guru-guru yang mengisi nilai juga sudah melakukan proses sinkronisasi ke server yang ada di sekolah teman-teman. Agar yang tentu itu kan menggunakan VDA ya, Virtual Disk Image. Jadi jangan sampai ketika belum sinkronisasi lalu teman-teman admin melakukan proses backup dan otomatis nilai yang diinput oleh guru-guru tersebut tidak akan terbackup juga. Jadi pastikan semua guru-guru sudah melakukan proses sinkronisasi terlebih dahulu agar mereka tidak harus menginput ulang di versi yang online ini atau versi hosting. Oke, asumsi kita sudah melakukan proses sinkronisasi semua guru-guru dan nanti cukup backup database saja atau nanti backup semua itu disesuaikan saja. Nah, saya belum kurang mengetahui perbedaan antara backup database dan backup semua. Nanti itu harus dilihat di halaman login untuk RDM yang ada di masing-masing sekolah. Kalau sudah misalkan di backup, filenya bisa di copy ke flash disk atau ke laptop teman-teman semua. Nanti tinggal klik restore dan file backup-nya klik di situ. Nanti akan ada proses, jika sudah di-upload, tinggal ikuti instruksi selanjutnya. Oke, mungkin untuk proses backup nanti saya buatkan insya Allah file video tutorialnya untuk proses dari mulai backup data dan juga dari mulai restore data di file hosting ini. Sekian, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban dan membantu bagi teman-teman admin di sekolah, terutama untuk kasus yang white putih setelah white putih atau blank white, hanya tampilan putih setelah proses instalasi tampilan putih tapi tidak muncul halaman registrasi untuk RDM. Itu kan kendalanya, kendala umum. Saya lihat beberapa komentar seperti itu dan ada yang berkomentar HT aksesnya nggak ada. Oh ya, memang nggak ada untuk versi terbaru ini. Saya pun tidak tahu kenapa, itu karena memang sudah diupdate dan PHP yang digunakan kalau tidak salah ini menggunakan PHP 7.3 ya. Jadi 7.2 itu bukan mandatory. Jadi PHP 7.2 itu hanya sebagai minimum requirement saja. Kita lihat di sini di select PHP version. Ya, betul saya menggunakan PHP 7.2, tapi seharusnya 7.3 pun itu bisa digunakan dengan catatan yang cube loadernya itu di checklist, yang cube loadernya kemudian di bagian option pastikan allow URL fopen-nya di checklist. Jadi 2 poin itu dan satu lagi curl, oh ya di sini ya, satu lagi di extension PHP untuk section. Nah, si URL itu otomatis dia by default sudah diseleksi. Demikian dulu, insya Allah nanti kita bertemu di part kedua untuk proses backup dan restore file RDM dari versi offline ke hosting. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.